Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Kita kembali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di salah satu di antara taman-taman surganya. Karena majalisul ilm adalah raudhatun min riyadil jannah. Majelis ilmu adalah salah satu di antara taman-taman surganya. Karena di tempat semacam inilah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dipelajari. Di tempat-tempat semacam inilah sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipelajari. Dan janjinya beliau sallallahu alaihi wasallam, siapapun orang yang mempelajari, berjuang mempelajari agamanya, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan usaha, jadi untuk mempelajari agamanya, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke surga. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid yang berbarokah ini, kita berharap kepadanya semoga pun Allah mengumpulkan kita di surganya yang penuh dengan kenikmatan keabadian. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kajian rutin kita membaca Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis yang bulan kemarin kita baca adalah hadis tentang perumpamaan muslim dengan pohon kurma. Sekarang kita baca hadis yang berikutnya. Beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan an Syu'bah dari Syu'bah, an Qatadah dari Qatadah, an Anas bin Malik dari Anas ibn Malik radhiyallahu an. Qala, beliau bersabda, arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ila ar-Rumi kitaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada keinginan untuk menulis surat dakwah ke Raja Romawi. Beliau sallallahu alaihi wasallam yani mempunyai rencana, mempunyai keinginan untuk menulis surat dakwah ke Raja Romawi. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau, innahum la yaqra'una kitaban illa ayyakuna makhtuman. Ya Rasulullah, orang-orang Romawi itu tidak mau untuk membaca kitab surat resmi kenegaraan illa ayyakuna makhtuman, kecuali kalau berstempel resmi. Fatakhadha an-nabiyyu khataman. Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengambil cincin. Beliau itu memakai cincin. Min fiddatin, dari perak. Wa kana fassuhu minhu, dan cincin itu ada mata cincin yang bertuliskan Muhammadun Rasulullah. Wa qala, dan beliau mengatakan, inni takhadtu khataman min warikin. Aku akan memakai cincin dari perak. Wa naqashtu fihi naqshan Muhammadun Rasulullah. Aku akan mengukir di cincin ini tulisan Muhammad Rasulullah. Fala yankushu ahadun ala naqshih. Maka tidak boleh seorang pun mempunyai cincin yang bertuliskan tulisan semacam ini. Faka'anni anzuru ila bayadhihi fi yadi. Aku itu sering
melihat putihnya warna perak cincin itu di tangan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqultu li Qatadah, aku kata Syu'bah, aku berkata kepada Qatadah, man qala naqshuhu Muhammad Rasulullah, siapa yang bilang kepada jenengan kalau cincin itu tulisannya Muhammad Rasulullah? Kata beliau, kata Qatadah, Anas. Yang bilang kepadaku, yang cerita kepadaku adalah Anas ibnu Malik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kejadiannya adalah pasca Hudaybiyah. Yani peristiwa perjanjian Hudaybiyah itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Rasulullah SAW itu hijrah ke kota Madinah bulan Rabiul Awal tahun pertama Hijriah. Jadi kisaran 6 tahun setelah Rasulullah SAW berada di kota Madinah, beliau itu mimpi. Diberikan oleh Allah mimpi kalau beliau berangkat ke kota Mekah, kemudian tawaf, kemudian sa'i. Rasulullah SAW menceritakan mimpinya ini kepada para sahabat. Para sahabat itu senangnya subhanallah, senang pol. Kenapa? Karena mimpinya Nabi mboten mimpine kula. Mimpinya Nabi mboten mimpine jenengan. Mimpinya Nabi itu sebuah wahyu. Jadi kalau Rasulullah mimpi itu berarti wahyu. Maka tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam mimpi berangkat umroh, maka berarti itu wahyu datang dari Allah memerintahkan beliau untuk berangkat umroh. Para sahabat senengi pol. Kenapa? Karena mereka orang-orang Mekah. Dan wong-wong Mekah itu tiap hari dahulu sebelum terusir dari kota Mekah selalu jagongane nongkrongi itu di dekat Ka'bah, di Bukit Sofa. Orang-orang Mekah itu kalau nongkrong, zaman dulu loh ini ya, bukan sekarang. Itu kalau nongkrong itu selalu di Bukit Sofa. Kenapa? Tempat tongkrongan, tempat kumpul-kumpul, tempat nyanyi ngobrol-ngobrol sama teman-temannya dan mereka berada di dekat Ka'bah. Tiba-tiba 6 tahun gak bisa lihat wujudnya Ka'bah. Begitu ada berita dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mendapatkan wahyu mimpi berangkat umrah, mereka itu senangnya subhanallah. Jadi para sahabat itu semangat sekali untuk berangkat umrah. Di bulan itu juga, di bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, berangkatlah Rasulullah SAW bersama para sahabat. Jadi para sahabat untuk berangkat menjalankan ibadah umrah. Perjalanan kota Madinah sampai ke kota Mekah niku kan kisarannya 450 kilo. 450 kilo Surabaya Semarang. Zaman itu durung ono bis, zaman itu belum ada pesawat. Zaman itu kendaraan tercanggih itu onta. Sebagian kecil naik onta, roto-roto jalan kaki. Nek jenengan pengen coba monggo Surabaya Semarang melaku. Ini jalan kaki. Sampai di perbatasan kota Mekah, perbatasan terakhir sebelum masuk kota Mekah, itu satu tempat namanya Hudaybiyah. Di situ dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy, gak boleh masuk. Singkat cerita, terjadilah perjanjian yang kemudian masyhur dengan nama Sulhul Hudaybiyah, perjanjian perdamaian Hudaybiyah. Salah satu di antara isi perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin gak boleh umrah tahun ini. Bolehnya tahun depan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi selama ini itu nek wong Madinah ketemu sama orang Mekah, isinya itu perang. Isinya itu perang. Mau orang Mekah jumpai orang Madinah, mau orang Madinah jumpai orang Mekah, isinya perang selama 6 tahun. Dan baru tahun itu, akhir tahun ke-6 itu ada satu perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah, isinya akan melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Selama 10 tahun.
Saya nggak akan bahas poin kedua, ketiga, keempat, panjang pembahasannya. Yang penting isi dari perjanjian Hudaybiyah itu salah satunya adalah gencatan senjata, hidup damai selama 10 tahun. Pulanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah, dari perbatasan Mekah kembali ke kota Madinah, kembali ke kota Madinah. Beliau menggunakan kesempatan emas itu. Kalau selama ini hidupnya beliau dan kaum muslimin sibuk berurusan dengan gangguan orang-orang Mekah. Tatkala itu Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir. Jangan gangguan orang-orang Mekah. Sekarang gangguan orang-orang Mekah aman. Karena mereka nggak akan ganggu. Ada perjanjian damai. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengalihkan perhatian dakwah ke sisi yang lain. Mengalihkan perhatian tugas kerasulan ke arah yang lain. Sekarang beliau ingin mengembangkan sayap dakwah ke negeri-negeri di luar kota Madinah. Kemana itu berarti? Ke negeri-negeri yang ada di sekitar Jaziratul Arab. Zaman itu ada 2 negeri adidaya. Romawi, Persia. Romawi itu kalau sekarang negeri Syam. Syam itu kalau sekarang 4 negara. Itu kalau zaman dahulu namanya negeri Syam. 4 negara itu adalah Jordania, Suria, Libanon, Palestina. Itu negeri Syam. Di zaman dahulu namanya negeri Syam. Di zaman Rasulullah SAW penguasanya adalah 1 negara adidaya namanya negeri Romawi. Di sebelah timur Romawi itu ada 1 negeri adidaya yang lain namanya Persia. Persia itu penguasa Iran, Irak. Sekarang itu dulu namanya negeri Persia. Di sebelah barat Jaziratul Arab, negeri Mesir, sampai sekarang juga namanya Mesir. Itu dulu penguasanya adalah Muqawqis. Dan berbagai macam negeri-negeri yang ada di sekitar Jaziratul Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kirim surat dakwah. Mengirim utusan, mengirim surat dakwah, mengajak raja-raja itu untuk masuk ke dalam agama Islam. Lah, tatkala beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan ngirim surat dakwah, ada sebagian sahabat itu yang pernah bermuamalah dengan negeri-negeri itu. Ngerti kalau negeri-negeri itu negeri-negeri yang mempunyai peradaban yang tidak dimiliki oleh bangsa Arab. Salah satunya, yakni adalah disampaikan kepada beliau, ya Rasulullah, negeri Romawi, negeri-negeri itu tidak akan mau untuk gubris surat kenegaraan kalau gonok setempeli. Karena ini adalah surat yang ditujukan kepada raja. Jadi surat dari penguasa Madinah, dari raja kota Madinah. Jadi ditujukan kepada raja Romawi, ditujukan kepada raja Persia, ditujukan kepada raja Mesir. Dan surat kenegaraan itu dianggap tidak sah kalau tidak ada stempel. Kalau tidak ada stempel. Sedangkan adat, yakni aturan pakai stempel itu kalau di negeri Arab gak ada. Di negeri Arab itu tidak ada. Akhirnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk dibuatkan yakni stempel dari cincin. Jadi beliau minta untuk dibuatkan cincin. Cincinnya terbuat dari perak. Cincin itu ono napa niku jenenge? Matane moto cincin itu loh. Apa jenenge? Mboten akeh. Moto lah sebagai moto cincin, matanya cincin. Lah, mata cincin itu bertuliskan Muhammadun Rasulullah. Bertuliskan Muhammadun Rasulullah dengan tulisan kebalik. Karena niatnya kan untuk stempel. Nek stempel itu, nek tulisan di sini nek itu asli, di stempel no, jadi kuali. Nek di sininya kuali, di stempel no, jadi bisa dibaca. Tapi intinya tulisannya itu Muhammadun Rasulullah. Tulisannya itu Muhammadun Rasulullah. Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku sekarang punya cincin. Tujuannya adalah untuk stempel. Tujuannya adalah untuk stempel. Maka
kalau kalian mau pakai cincin, monggo. Tapi jangan ada seorang pun yang setempelnya itu, cincinnya itu tulisannya Muhammad Rasulullah. Cincin itulah yang dalam riwayat yang lain para jemaah sekalian, kalau Rasulullah SAW itu masuk ke WC, itu dilepas. Terus ditaruh di luar. Yani kenapa? Ada tulisan Muhammad Rasulullah. Kalau keluar dipakai lagi. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang ada di hadapan kita. Apa yang kita pelajari? Apa yang kita ambil faedah dari hadis yang berbarokah ini? Dari hadis yang berbarokah ini. Pertama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan kepada kita Islam itu bukan agama orang Arab. Islam itu adalah agama untuk alam semesta. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau masih hidup, beliau menyebarkan Islam, mendakwahkan Islam ke negeri-negeri non-Arab. Zaman itu Syam itu bukan negeri Arab, Syam itu negeri Romawi, bahasanya bahasa Romawi, orangnya bukan orang Arab. Rasulullah SAW juga kirim surat ke Persia. Persia itu bukan orang Romawi, bahasanya bahasa Persia. Rasulullah SAW juga kirim surat ke Mesir. Zaman itu Mesir bukan orang Arab. Jadi rajanya bukan orang Arab, bahasanya bahasa Igrik, bukan bahasa Arab. Kalau sekarang Mesir itu Arab, Syam itu Arab, ngoten nggih. Irak itu Arab, itu berubah setelah negeri-negeri itu dikuasai oleh kaum Muslimin. Tapi di zaman Rasulullah SAW, negeri-negeri itu adalah negeri non-Arab. Negeri Arab di zaman Rasulullah itu cuma Yaman sama Jazirah. Jadi cuma Yaman, semua negeri Yaman sama Jaziratul Arab. Semua itu negeri Arab di zaman itu. Adapun kalau ke utara, negeri Romawi, ke timur, negeri Persia, ke barat, negeri Mesir, maka itu di zaman itu, di zaman beliau SAW itu bukan negeri Arab. Lah, keberadaan bahwasanya Rasulullah SAW itu kirim surat dakwah, mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Suratnya beliau SAW yang ditujukan kepada Raja Persia, Raja Romawi, itu isinya adalah, beliau menuliskan surat dengan bahasa Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Hiraqal Azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius Maharaja Romawi. Assalamu ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan tertuju bagi orang yang mengikuti petunjuk. Aslim taslam. Aslim taslam. Diulangi 2 kali. Masuk Islamlah kamu, niscaya kamu akan selamat. Masuk Islamlah kamu, niscaya kamu akan selamat. Fa in abaita fa inna 'alaika ismul arisiyin. Kalau kamu enggak mau masuk Islam, maka kamu akan menanggung semua dosa orang Romawi. Kemudian beliau menulis firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla ta'budu illallah. Jadi wahai ahlul kitab, kemarilah kalian gabung bersama kami. Kita mempunyai satu kalimat yang sama, yaitu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, surat yang senada disampaikan kepada Persia. Surat yang senada disampaikan kepada Raja Mesir. Surat yang senada disampaikan kepada Raja Daumatul Jandal. Surat senada disampaikan kepada raja-raja yang lain. Intinya mengajak para raja itu untuk masuk ke dalam agama Islam. Menunjukkan bahwasanya Islam itu bukan agamanya orang Arab. Islam itu memang didesain oleh Allah, diturunkan oleh Allah, dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama alam semesta. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad illa kaffatan lin-nas, kecuali untuk semua manusia sebagai basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira, sebagai pemberi
peringatan. Dan ini keutamaan yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh semua nabi-nabi yang lain. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bisit." Aku itu diberi keistimewaan 6 perkara yang tidak Allah berikan, yang tidak Allah anugerahkan kepada semua para nabi. Jadi Rasulullah SAW itu mempunyai kekhususan, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh para nabi-nabi yang lain. Salah satu di antaranya adalah bu'istu ilan nasi kaffah wa bu'itsa kullu nabiyyin ila qaumi. Saya itu diutus untuk semua manusia, sedangkan semua nabi diutus untuk kaumnya masing-masing. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kalau di zaman Nabi sebelum Rasulullah SAW itu per kampung ono nabi ini, per daerah ono nabi ini, dan sering bareng, sering bareng. Di negeri Babil ada siapa? Ada Ibrahim. Di kampung sebelah negeri Sodom ada Lut, dan dua-duanya nabi. Dan dua-duanya ini itu nabi. Nabi Ibrahim sama Nabi Lut itu kan saudara sepupu. Bapaknya Ibrahim sama bapaknya Lut itu saudara. Itu saudara. Satu waktu beda kampung. Satu waktu ini beda kampung. Nabi Yahya sama Nabi Isa itu satu kampung, satu zaman, sama-sama masih kecil. Nabi Harun, Nabi Musa satu zaman, satu kampung lagi malahan. Dan berbagai macam yang lainnya. Karena zaman itu per nabi itu diutus untuk kaum masing-masing, dan tidak ada syariat untuk menyebarkan keluar kampung halamannya, keluar daerahnya. Satu-satunya nabi yang diutus untuk semua para nabi, untuk semua manusia sejak zaman beliau sampai hari kiamat nanti, maka itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, riwayat ini, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang muslim itu harus cerdas, pinter dalam menggunakan kesempatan untuk beramal soleh. Jadi tatkala beliau hijrah terusir dari kota Mekah. Kemudian beliau datang ke kota Madinah. Pertama kali datang ke kota Madinah, beliau ngurusi politik dalam. Jadi yang beliau lakukan pertama kali datang ke kota Madinah itu 3. Pertama, membangun markas dakwah, Masjid Nabawi. Yang kedua, menyelesaikan urusan sosial ekonomi kaum muhajirin. Karena mereka berbondong-bondong dari kota Mekah ke kota Madinah, nggak punya uang sepeser pun. Akhirnya, kan gimana nampungi, gimana ngasih makannya, gak dikasih makan 3 hari 3 malam mati. Akhirnya beliau menuntaskan kasus itu dengan mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Jadi satu orang muhajirin disaudarakan dengan satu orang ansor, persaudaraan. Yang ketiga, ngatasi politik dalam negeri Madinah. Jadi karena kota Madinah itu mirip-mirip negeri kita zaman itu, kota Madinah itu mirip-mirip negeri kita, Bhinneka Tunggal Ika. Macam-macam isini. Agama macam-macam, suku ini macam-macam, jadi kondisinya macam-macam. Agamanya ada Muslim, ada Yahudi, ada musyrik. Suku ini ada suku asli. Suku asli itu ada Aus, Khazraj. Ada pendatang. Pendatang ada Muslim, yaitu Muhajirin. Ada pendatang non-Muslim, yaitu Yahudi. Yahudi ada 3 kabilah, yakni Qainuqa, Nadir, sama Quraidah. Jadi macam-macam kondisi kota Madinah itu macam-macam. Mirip-mirip negeri kita lah. Kalau istilah kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu butuh disatukan kekuatan politiknya menjadi satu kekuatan kota Madinah. Akhirnya itu yang masyhur dengan nama Piagam Madinah.
Piagam Madinah. Setelah kondisi kota Madinah intern kondusif, maka beliau tidak banyak bisa mengembangkan sayap dakwah keluar. Karena geger dengan orang-orang Mekah. Ribut dengan orang-orang Mekah. Jadi tidak ada satu kondisi kecuali perang. Tidak ada satu pertemuan kecuali gegeran. Makanya isinya sejarah. Sejak zaman pertama, sejak tahun pertama Hijriah sampai tahun ke-6 Hijriah, isinya perang. Perangnya sama siapa? Ya sama orang-orang kafir Mekah dan rentetannya. Begitu terjadi perjanjian Hudaybiyah, itu kan satu masalah besar itu selesai, plong, wis aman, turu ae, mboten. Jadi hidup seorang muslim itu tidak mengenal hari libur. Libur dalam arti total nyantai. Kehidupan seorang muslim itu, libur itu maknanya pindah aktivitas. Pindah aktivitas kebaikan. Bocah-bocah sekolah untuk misalnya, bocah-bocah pesantren. Nek selama berada di pesantren itu ibadahnya belajar, ngaji, sinau. Ini libur. Libur itu istilah muslim itu pindah ibadah. Mulai ke kampung halamane sampai di rumah bukannya turu, tapi pindah ibadah. Bakti sama orang tua, menyambung hubungan silaturahim dengan Pak D, dengan Palik, dengan paman yang selama ini nggak bisa disambung. Yang dan macam-macamnya lah, itu istilah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza faraghata fansab wa ila rabbika farahab. Nek kalau kamu itu selesai menjalankan satu tugas, maka fansab, segera bangkit untuk melakukan tugas yang lain. Wa ila rabbika farahab, dan hanya kepada Tuhanmu kamu itu hendaknya berharap. Lah, begitu juga dengan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau sudah merasa aman dari kondisi pertama karena terjadi perjanjian Hudaybiyah, maka beliau gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk melakukan ibadah jenis lain, yaitu mengembangkan sayap dakwah keluar kawasan Islam, keluar kawasan kota Madinah yang selama 6 tahun tidak bisa dilakukan. Yang selama 6 tahun tidak bisa untuk dilakukan. Dan ini masalah penting para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita hidup di alam dunia ini sebagaimana keyakinan kita semua, bukan hidup yang pertama. Kita hidup di alam dunia ini juga bukan hidup yang terakhir. Semua manusia itu mengalami 4 masa dalam hidup. Alam rahim, terus alam dunia, terus alam barzah, terus alam akhirat. Ngoten nggih, alam rahim sudah lewat. Kita pernah di sana mbiyen 9 bulan 10 hari, tapi selali. Di sana napa wae selali. Sekarang kita di alam dunia. Jadi alam dunia ini enggak lama kok. 60 70 tahun. Nek tembus 70 tahun itu berarti bonus. Wonten sing bonusnya kathah, wonten sing bonusnya titik. Ono sing malah katembus 60 tahun. Setelah itu kita akan masuk alam lain. Kita akan masuk ke alam lain. Hakikat kematian itu kan rohnya meninggalkan jasad. Rohnya kembali ke alam roh. Jasadnya tertinggal di dunia. Roh kita itu kembali ke alam jasad. Kembali ke alam roh. Yang masuk ke alam alam kubur. Bukan kuburan ya. Alam kubur. Alam barzah. Sampai hari kiamat. Begitu hari kiamat, maka akan masuk ke alam inti. Alam hakiki. Alam itu adalah alam akhirat. Alam itu ini adalah alam akhirat. Lah, karena kita itu memahami para jemaah sekalian, bahwa kita hidup di alam dunia ini adalah untuk mencari bekal kehidupan kita di alam barzah, mencari bekal kehidupan kita di alam akhirat, maka nggak ada istilah libur dalam arti total gak aktivitas. Libur seorang muslim itu istilahnya adalah ganti model ibadah. Ganti model ibadah. Ustaz, mosok gak tahu istirahat, Ustaz. Yo istirahat lah.
Yani tetap ada istirahat. Tapi total-totalan. Gak ada aktivitas sama sekali ibadah. Itu gak ada. Kenapa? Yang namanya kita hidup di alam dunia ini. Dunia itu daru amal. Sedangkan akhirat darul jaza. Dunia ini adalah tempat untuk beramal. Sedangkan balasan ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, faedah yang ketiga para jemaah sekalian yang kita ambil dari hadis yang berbarokah ini adalah faedah yang harus difahami oleh para dai. Faedah yang harus difahami oleh para asatidzah. Faedah yang harus difahami oleh para kiai, para mubaligh. Bahwa tatkala berdakwah, tatkala menyampaikan Islam, tatkala menyampaikan ilmu, maka itu harus mengetahui kondisi jamaah. Kondisi lapangan. Kalau tidak, fungsinya kurang, bahkan bisa jadi nggak nyampe. Bisa jadi nggak nyampe. Dari mana kita ambil faedah ini? Faedah ini kita ambil dari keinginan Rasulullah untuk dakwah. Ngerti nggih? Sekarang yang didakwah itu bukan rakyat jelata. Ini rakyat jelata didakwai kan diomongi, disampaikan ayat-ayatnya, segitu-gitu aja. Tapi sekarang dakwah ini akan robos birokrat. Akan robos birokrasi dari seorang nabi yang dia adalah penguasa Madinah. Berarti ini dianggap surat kenegaraan dari raja ke raja. Surat kenegaraan dari raja ke raja. Lah, seandainya tatkala itu Rasulullah kirim surat ngono wae, koyo model wong Arab zaman biyen. Maka sampai di Romawi enggak akan dibaca, ditumpuk karena enggak sah. Jadi keinginan untuk menyampaikan dakwah enggak akan nyampe gara-gara enggak mengetahui prosedurali, enggak mengetahui jaluri, dan ini masalah yang penting. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu perhatian banget tentang dai-dai yang beliau kirim. Tatkala beliau masih di kota Mekah, dai yang beliau kirim ke kota Madinah sebelum beliau datang itu Mus'ab ibn Umair. Tatkala beliau di tahun ke-8 Hijriah ngirim dai ke Yaman, yang dipilih Mu'ad ibnu Jabal. Yang dipilih itu Mu'ad ibnu Jabal. Begitu juga dengan kalau Rasulullah SAW ingin ngirim dai ke tempat yang lain, itu yang dipilih itu beda-beda. Kenapa kok nggak satu orang? Karena beliau paham siapa yang dihadapi dan orang model apa yang cocok untuk menghadapi mereka. Tatkala Rasulullah SAW masih di kota Mekah pada tahun ke-12 kenabian, itu kan awal pertama kali orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj ketemu dengan Rasulullah SAW pada waktu musim haji. Terjanjilah satu peristiwa sejarah agung namanya Perjanjian Aqabah yang pertama. Perjanjian Aqabah yang pertama, mereka menyatakan diri masuk Islam dan mereka minta agar dikirimkan orang ke negeri Yathrib, zaman itu belum namanya Madinah, ke negeri Yathrib untuk mengajari mereka Islam. Untuk mengajari mereka Islam. Lah, yang diutus mboten Abu Bakar, mboten Umar, enggak Utsman, enggak Ali, enggak sahabat-sahabat yang lain. Yang dipilih adalah Mus'ab ibn Umair. Kenapa? Karena untuk menghadapi orang-orang Yathrib pada waktu itu enggak terlalu butuh wong pinter. Yang dibutuhkan itu wong sing omongane luwes. Ini iki dakwah ning kampung pedalaman. Itu nih kepinteran malah gak nyambung. Oh, ustadznya pinter ngono. Sing dihadapi itu masyarakat pedalaman gitu. Opo? Pada waktu nerangno iku bahas mubtada, bahas khobar, bahas hadis mursal. Iki opo iki? Jadi para jemaah sekalian,
Ya Rasulullah niku bersabda, ad-dinun nasihah. Ad-din iku mubtada, an-nasihah iku khobar. Bingung jamaah ya, apa mubtada khobar iku? Ya enggak usah tangan kok gitu. Kadang-kadang ustaz kepinteranmu enggak bener. Jamaahnya enggak paham. Jadi hambanya itu enggak paham. Maka yang dibutuhkan untuk masyarakat Yathrib, dan Yathrib itu orang pedalaman, bukan kawasan orang-orang pinter, gitu ya. Maka yang dibutuhkan adalah orang yang mampu omongani, orasini, omongani luas dan penak. Dan orang itu adalah Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu an. Tapi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengembangkan sayap dakwah ke Yaman, ke negeri Yaman, yang dipilih bukan orang sekelas Mus'ab ibnu Umair. Beliau tahu banget negeri Yaman itu negeri ini para pelajar. Saiki ngono negeri ini para santri di kawasan pesantren. Negeri para pelajar. Maka yang dipilih adalah seorang yang alim. Mu'ad ibnu Jabal. Kata beliau SAW, afradukum Zaid. Di antara kalian, wong sing paling ngerti faraid, Zaid ibnu Thabit. Wa a'lamukum bil halali wal haram, Mu'ad. Dan di antara kalian, orang yang paling ngerti halal haram, Mu'ad. Bahasa saiki ngono paling ngerti fikih. Ustaz jagoan fikih. Mu'ad. Dan setiap kalian itu ada orang yang dipercaya. Wa aminu hadhil ummah. Dan orang yang dipercaya di kalangan umat ini Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi yang dipilih itu Mu'ad ibnu Jabal. Kenapa? Karena yang dihadapi itu masyarakat ahlul kitab. Makanya beliau mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Wahai Mu'ad, kamu itu akan menghadapi kaum dari kalangan ahlul kitab. Maka lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Nah, itu salah satu di antara faedah penting dari hadis yang berbarokah ini, yaitu jadi untuk antum ya kawan para santri gitu ya. Kalau pulang ke kampung halaman atau kalau berdakwah kemana, lihat-lihat. Yang didepi itu sinten, yang dihadapi itu siapa? Karena itu sangat menentukan cara bicara. Itu sangat menentukan ilmu yang disampaikan. Itu sangat menentukan kelas apa harus menyampaikan ilmu. Jadi ada satu ustaz itu diminta sama kantor polisi. Anak gak nyebut di mananya, pokoknya kantor polisi gitulah. Untuk ngaji. Ustaz itu datang ngaji, materinya gak ditentukan, terserah jenengan Ustaz. Lah ustaznya kok iso nerangno Risalah Tadmuriyah. Antum yang santri tanau, tahulah kitab ini kitab sekelas apa. Risalah Tadmuriyah. Risalah Tadmuriyah itu kajian tauhid level papan atas. Level tinggi. Jadi ini wong itu belajar tauhid asma wa sifat, tauhid tentang tauhid itu kan ada dua sisi nih. Tauhid tentang uluhiyah, bahas tentang masalah syirik dan tauhid. Syirik dan tauhid gitu ya. Yang kedua, bahas tentang tauhid keimanan. Iman kepada Allah, iman kepada nama-nama Allah, iman kepada malaikat, iman kepada pokoknya masalah-masalah semacam itulah. Itu kan biasanya kalau kita ngaji tauhid itu kan urut-urutannya diawali dari Lumatul I'tiqad. Lumatul I'tiqad katam faham naik ke wasitiyah. Wasitiyah katam faham naik ke hamawiyah. Hamawiyah katam faham naik ke tahawiyah. Tahawiyah faham baru naik ke tadmuriyah. Lagi Ustaz Ero beres. Ngajari polisi, ngajari kitab yang puncak. Ya polisi ini pengong, ya ngerti blas. Ini alhamdulillah polisi ini api-ati. Ustaz kepinteran, kita tuh sampai gak iso. Jadi ini enggak benar sebenarnya ku Ustaz. Jadi kita semua paham lah, Pak polisi itu pinter-pinter di ilmu kepolisian. Tapi rata-rata kan yo di ilmu keagamaan kan yo menengah ke bawah toh. Sing polisi ojo tersinggung nih. Ngomong rata-rata koyo ngono. Jadi rata-rata semacam itu. Dalam masalah ilmu intelijen, dalam masalah ilmu penangkapan narkoba dan macam-macam itu paman atas, orang-orang pintar, jago-jago, orang-orang jenius. Tapi kan di sisi yang lain itu harus diakui kurang. Lah, sisi agamanya itu mungkin level-level menengah ke bawah. Lah, Ustaz ngajari nih tadmuriyah piye ngono. Jadi pentingnya kalau dalam dakwah itu mengenali al-mad'u. Jadi posisi siapa yang
diomongi. Sehingga tatkala Rasulullah SAW mau kirim surat ke Romawi, beliau itu memahami, disampaikan oleh para sahabatnya itu begini begitu. Makanya beliau nurut. Begitu ya Rasulullah, negeri-negeri itu nggak boleh loh, nggak nerima surat tanpa stempel. Langsung beliau yani buat stempel, karena itu hanya prosedural untuk agar dakwah itu nyampe ke tengah-tengah mereka, agar dakwah itu nyampe ke tengah-tengah mereka. Hadis ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bolehnya mengimbangi adat istiadatnya orang-orang kafir, proseduralnya orang-orang kafir, selagi tidak ada pelanggaran syariat. Atau dalam bahasa umum, bolehnya mengambil ilmu orang-orang kafir selagi tidak ada pelanggaran syariat. Jadi yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebenarnya itu pertama, bukan adatnya orang Arab. Mau Arab nulis surat itu nulis surat nulis segitu. Antar penguasa Arab sama-sama orang Arab kalau nulis surat ya wis surat gitu aja, nggak ada masalah. Tapi sekarang ini sedang koordinasi dengan negeri-negeri non-Arab dan negeri-negeri adidaya. Dan mereka itu punya alur, punya prosedur, punya kebiasaan surat itu kalau nggak resmi berstempel nggak dibaca. Maka Rasulullah SAW tidak mempermasalahkan. Apa toh masalahnya? Nggak ada masalah kok, nggak ada masalah. Maka beliau mengikuti arus, mengikuti prosedural, mengikuti sistem yang berlaku di negeri mereka, asal dakwah itu bisa nyampe dengan syarat tidak ada pelanggaran syariat. Mengambil ilmu dari orang kafir, kalau itu tidak ada pelanggaran syariat, monggo, nggak ada masalah. Apa dalilnya? Peristiwa perang Khandaq. Peristiwa perang Khandaq. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat berita dari intelijen beliau, orang-orang kafir Mekah bekerja sama dengan orang-orang Yahudi Khaybar dan orang-orang musyrik Ghatafan. Bekerja sama akan menyerbu kota Madinah. Makanya pasukannya namanya pasukan Ahzab, pasukan multinasional. Ini karena nggak hanya orang Mekah toh, ini gabungan antara Mekah, Khaybar sama Ghatafan. Bergabung jadi satu, terkumpul 10.000 pasukan perang. Sedangkan tatkala itu kota Madinah dikumpulno anak, bayi, orang tua, laki-laki, perempuan, 10.000 gak nyampe. Begitu berita intelijen ini masuk ke kota Madinah, Rasulullah SAW mengadakan rapat militer kelas papan atas. Apa yang harus kita lakukan? Pikiran mereka macet. Apa yang harus dilakukan? Nek tanding perang, kayaknya kok gak siap. Tapi gak dilawan di luar. Kalau mereka merangsek ke kota Madinah lebih bahaya. Maka tatkala itu Salmanul Farisi, putra bangsawan Persia, yang masuk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau kami orang-orang Persia dulu, kalau menghadapi pasukan yang gak mungkin kami tandingi, kami akan berusaha untuk perang itu gak jadi. Kami akan berusaha untuk perang itu gak sampai terjadi. Caranya buat parit. Buat parit itu perang zaman riyen kan dereng wonten pesawat. Nggak bisa pesawat jet ngebom dari atas, itu nggak bisa. Senjata tercanggih di zaman itu kuda. Dan senjata jarak jauh tercanggih di zaman itu panah. Kalau antum mengatakan dosa kan zaman biyen iso terbang satu orang. Iku wong Jawa. Ono ilmu meringankan tubuh, ono rawa rontek, ono pancasona, ono ajian serat jiwa. Iku gara-gara mbiyen pada waktu SD sering nonton film. Saya apal sampai saiki. Sang mempunyai ilmu-ilmu kaya ngono ku itu wong Jawa, sama wong India. Tapi orang-orang Arab
Persia, Romawi, Mesir, gak ada ilmu-ilmu itu. Maka senjata perang zaman itu, senjata jarak jauh, panah. Dan kendaraan perang terhebat zaman itu, kuda. Kuda perang nih, bukan kuda cikar nih, bukan kuda perang. Maka yang dilakukan oleh beliau SAW, beliau menyetujui usulan dari Salman. Yang itu sebenarnya adalah ilmu perangnya Romawi. Dan orang Romawi itu penyembah ilmu perangnya Persia. Dan orang Persia itu penyembah api. Penyembah api. Jadi boleh buat parit melebar dalam. Lebarnya itu seandainya ada kuda perang. Nekat lompat mesti jatuh. Gak mungkin bisa lompat. Dan seandainya dia jatuh. Gak mungkin kuda itu bisa naik. Gak mungkin kuda itu bisa naik. Itu strategi perang zaman itu. Untuk menghalangi agar perang tidak terjadi. Tapi strategi perang zaman itu, strategi perang semacam itu dipakai zaman sekarang, guyu karo lawan. Wong iso pakai helikopter, wong iso pakai pesawat, iso pakai apa kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu cara tercanggih untuk menghalangi tidak terjadi peperangan. Dan ilmu itu ilmu Persia yang disampaikan oleh putra bangsawan Persia yang masuk Islam dan diaminkan, dibenarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi intinya salah satu di antara faedah dari hadis ini para jamaah sekalian, boleh ngikuti arus, ngikuti alur, ngikuti prosedural, ngikuti gaya. Bahkan mengambil ilmu dari orang-orang kafir asalkan tidak ada pelanggaran syariat. Lah pelanggaran syariat itu yang gimana Ustaz? Dawon bakal juga sido. Jadi banyak pembahasan itu panjang. Jadi yang penting itu ajalah. Pokoknya itu faedah hadis ini menunjukkan kepada kita bolehnya hal yang semacam itu. Jadi misalkan jadi ada aturan internasional zaman sekarang bahwasanya untuk urusan kenegaraan itu harus begini, nulis suratnya harus begitu, modelnya harus begini. Bismillah lah, gak usah ribet. Diikuti arus itu toh nggak ada pelanggaran syariat. Kalau memang harus bertemu dengan raja itu harus pakaiannya model koyok ini, harus pakai celana, nggak boleh sarungan misalkan, atau gini atau gitu, ikuti aja lah. Toh nggak ada pelanggaran syariat. Jadi nggak ada pelanggaran syariat. Kalau memang bikin sekolah, kemudian aturan negara itu harus begini, harus begitu, ikuti aja lah. Asalkan tidak ada pelanggaran syariat. Jangan ributkan masalah-masalah semacam itu, karena Rasulullah sendiri nggak pernah meributkan masalah-masalah semacam itu. Rasulullah SAW sendiri disuruh pakai cincin, disuruh pakai stempel, yuk stempel gitu aja sudah. Dan memang stempel zaman itu cincin. Jadi belum ada stempel zaman sekarang tok itu nggak ada. Stempel zaman itu cincin, jadi kemana-mana dibawa. Dan itu stempel semua raja. Itu, jadi memang jadi stempel zaman itu cincin. Baik. Faedah berikutnya ya, ikhwan. Syuruk jam berapa? Jam 12 ya, jam 5:10. Tadi syuruk sampai 10 menit. Berarti masih ada waktu 10 menit. Baik. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang satu masalah yang dibahas oleh para ulama tentang hukum laki-laki pakai cincin. Oh, saya pakai cincin. Hukum laki-laki pakai cincin. Karena hadis ini itu menunjukkan bahwa beliau itu gak punya cincin dan gak pakai cincin. Beliau kemudian pakai cincin itu setelah diberitahu kalau mau dakwah pakai surat resmi, gak ada stempelnya, gak sah. Maka beliau pakai, tujuannya adalah untuk keperluan maslahat dakwah. Setelah itu sampai meninggal dunia beliau tetap pakai cincin. Yuk jagani sebentar-bentar pakai surat kenegaraan, surat kenegaraan itu langsung bisa di stempel. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun dengan segala perselisihan yang ada di kalangan para ulama, sebagian ulama mengatakan boleh. Oh, katanya Rasulullah mengatakan boleh kok, membolehkan kok. Sebagian ulama mengatakan enggak boleh, kecuali kalau untuk tujuan semacam itu, ono maslahat besar. Tapi yang nampak boleh, yang nampak itu boleh, dengan syarat cincin yang dipakai oleh laki-laki itu tidak ada pelanggaran syariat. Dan pelanggaran syariat pada cincin yang dipakai laki-laki itu dua. Satu, bahannya emas.
bahannya emas. Kalau bahannya dari emas, maka haram. Karena laki-laki tidak boleh memakai perhiasan yang dari emas. Rasulullah SAW pernah memegang emas di tangan kanan, sutra di tangan kiri. Lalu beliau mengatakan, hazani halalani li'inasi ummati wa haramani lidzukurihim. Dua benda ini, emas sama sutra, kain sutra, itu halal untuk kaum wanita dari kalangan umatku, haram untuk kaum laki-laki. Jadi haram untuk kaum laki-laki. Itu yang pertama. Kalau bahannya tidak emas, baik emas asli 24 karat maupun emas sekarat. Emas sekarat itu ya emas sing welek-elek ngono lho, sing 12 karat, 10 karat atau emas campuran, pokoknya masih dinamakan dengan emas. Orang masih nyebut itu emas. Iki cincin emas, Mas. Ngono iki cincin emas meskipun masih welek ngono. Ini 1.000-an sak gram. Misal, tapi kan tetap emas. Tetap emas. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk cincin itu bukan bentuk cincin cewek. Bukan cincin itu ada macam-macam toh. Ono cincin itu ayu, ono cilik manis, itu kan cincin cewek. Ono cincin itu kawedhe, cincin opo. Jadi cincin itu kalau dipakai tidak ada kesan tasyabuh dengan perempuan. Gitu loh Pak, kalau dalam masalah pakaian itu kan, pakaian contoh, kan ada pakaian khas wanita. Ada pakaian khas laki-laki. Ada pakaian itu yang dipakai laki-laki, dipakai perempuan. Ada sandal khas wanita. Sandal khas wanita itu modelnya kata senobo. Wis pokoknya orang itu menyebutnya ini sandal cewek. Itu berarti sandal wanita. Sandal laki-laki, orang itu nyebutnya ini sandal cowok. Sandal apa? Sing kalau make itu terkesan cowok. Sandal apa? Wis pokoke sandal lah. Ada sandal itu pakai lanang bisa, pakai perempuan bisa. Ya sandal jepit itu laki-laki bisa, perempuan bisa. Nah, dalam hukum syariat haram laki-laki memakai aksesoris khusus wanita. Haram wanita memakai aksesoris khusus laki-laki. Kata Rasulullah SAW, la'anallahul mutasyabbihin minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah niku melaknat laki-laki bergaya perempuan. Perempuan bergaya laki-laki. Perempuan bergaya laki-laki. Jenis pakaian maupun yang lainnya. Jenengan laki-laki misalkan nggawe daster. Daster bunga-bunga itu. Ya nutup aurat tapi haram. Nutup aurat itu kan mirip-mirip jubah Ustaz. Ini jubah model baru. Ya bukan jubah model baru, ini haram jangan pakai itu. Kenapa? Itu pakaian perempuan. Itu pakaian perempuan. Baik. Lah, begitu juga dengan cincin. Cincin itu boleh laki-laki pakai cincin. Kenapa? Rasulullah memakainya. Rasulullah SAW memakainya. Boleh laki-laki memakai cincin karena Rasulullah SAW memakainya. Tapi jangan dari bahan emas. Jangan cincin dengan bentuk menyerupai model khas wanita. Boleh nggih? Mboten sunah lho. Mula sunah. Aku gak ambil cincin aku. Ini. Boleh. Terus cincin model apa Ustaz? Yen barang. Cincin akik sing kawedhe. Oh, cincin apa sing memang itu kesannya itu laki-laki. Jadi kesannya itu laki-laki. Kalau ana tambahkan satu lagi. Tidak ada keyakinan-keyakinan tertentu dengan cincin tersebut. Itu kalau kita bahas akidah ya. Tadi kan 2 pembahasan itu kajian fikih. Enggak terbesit akidah. Kalau kita tambahkan dengan syarat akidah, berarti tidak ada keyakinan-keyakinan tertentu pada cincin tersebut. Cincin ini kini kan tak pakai, mesti selamat tau. Selamat apa ya empuh. Kecuali ini cincin kan tak pakai, aku tambah ganteng. Monggo kan ngono, ganteng ya ngono. Tapi kalau ada keyakinan-keyakinan tertentu yang itu menolak bala, yang itu membawa kemaslahatan, yang itu ngeten, yang itu ngoten, maka berarti ada masalah dalam ketauhidannya. Jadi ada masalah dalam ketauhidannya. Wallahu alam bissawab. Nah, terakhir para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir hadis ini menunjukkan kepada kita bentuk cincin Rasulullah yang pakai stempel. Tulisannya apa tadi? Muhammadun
Rasulullah. Jenengan kalau mau buat cincin, kemudian ada tulisannya, monggo, tapi ada tulisi Muhammad Rasulullah. Karuan itu. Jadi tulisannya opo lah, jenengin namain jenengan atau apa gitu. Silahkan, nggak ada masalah, tapi jangan bertuliskan Muhammad Rasulullah. Tulisan Muhammad Rasulullah itu pertama tulisannya kebalik. Yang kedua, ada perselisihan di kalangan para ulama, urut-urutannya itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Jadi pentingnya itu kalau dari atas ke bawah kan Muhammad, Rasul, terus Allah. Kan nggak mungkin tuh terus sederet itu kan jadi sak baris. Wong itu cincin kok. Cincin kan blundek gitu. Jadi tulisannya itu menyusun dari atas ke bawah sebagian ulama, tapi yang masyhur di kalangan para ulama tulisannya itu bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Muhammad Rasulullah. Tapi nggak ada masalah. Mau kita nulis dari atas ke bawah, dari bawah ke atas pun nggak ada permasalahan. Itu hanya bentuk tulisan dari cincin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir lagi, paling terakhir, diingat satu hal, bahwasanya kalau ada orang memiliki sesuatu yang nampak di luar, terus di situ ada lafzul jalalah atau ada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau masuk WC lepas di luar. Rasulullah SAW itu karena cincinnya tulisannya Muhammad Rasulullah, kalau beliau masuk ke haid, beliau masuk ke WC ini lepas taruh di luar, kemudian beliau masuk, kalau keluar lagi, yani keluar lagi. Misalkan jenengan nggak ada topi itu ada tulisannya Allahu Akbar. Kan kadang-kadang tulisan Allahu Akbar. Topi itu tidak boleh masuk WC, Pak. Ini masuk WC, taruh di luar. Kemudian kalau keluar pakai lagi. Dan kalau topi ada tulisannya koyo ngono, hati-hati jenengan. Jangan dicuci bareng sama ompol. Nah, tulisannya Allahu Akbar bareng karo ompol. Engko nek rusak dibuang ke tempat sampah. Makanya enggak usah tulisan koyo ngono ruwet. Ini. Hati-hati dengan kertas, kain, opo yang bertulisan-tulisan semacam itu. Misalkan ada mushaf Al-Qur'an jenengan iku suwek ora anake. Terus jatuh. Pas nyapu gitu, ono kertas mushaf jatuh. Terus nyapune tumpuk sama sampah. Haram. Kenapa? Itu kertas punya kedudukan tinggi karena ada mushaf Al-Qur'an di dalamnya. Dia akan ambil, taruh di plastik, kumpulan suwek-suwekan kertas yang kayak gitu itu. Ini sakeh bakar. Dibakar di tempat yang suci sampai lenyap, nggak berbekas, sehingga nggak mungkin lagi untuk dihinakan. Sudah dibakar nggak dihinakan tuh. Itu dibakar untuk menyelamatkan. Yang pertama kali melakukan itu adalah Utsman ibnu Affan. Jadi hal yang semacam itu karena itu adalah yang bernuansakan zikir, bernuansakan adalah lafaz jalalah. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini kita pelajari. Ini mungkin ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.